Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel YouTube Ibu Lydia. Kali ini kita akan melakukan persiapan untuk penilaian akhir semester Matematika Peminatan kelas 12. Ups, bagi yang baru saja berkunjung ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Soal yang pertama untuk persiapan penilaian akhir semester. Soal nomor 1, nilai maksimum dari fungsi f(x) sama dengan sin buka kurung 2x min 45 derajat ditambah 3. Kita punya rumus, kalau misalnya dia fungsi sinus, sin x itu nilai terendahnya adalah min 1, nilai tertingginya adalah 1. Ini adalah rentangnya, sehingga kalau ditanya nilai maksimum, berarti sinus 2x min 45 derajat, itu nilainya pasti akan lebih besar sama dengan min 1, kecil sama dengan 1. Kemudian kita perhatikan soalnya ditambah 3. Artinya semuanya kita tambahkan 3. Ruas kiri kita tambah 3, min 1 ditambah 3 adalah 2. Sinus 2x minus 45 derajat lebih besar sama dengan 1 ditambah, ini ditambah 3 juga, lebih besar sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Ketika soalnya ini udah sama dengan yang ditanya, maka sebelah kiri adalah nilai minimum, sebelah kanan adalah nilai maksimum, sehingga jawabannya yang diminta adalah nilai maksimum. Jawabannya adalah 4. Oke, bisa ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Soal nomor 2 ini cukup berbeda dibandingkan soal sebelumnya. Jika f(x) sama dengan a kuadrat dikali kosinus buka kurung ax dikurang 7 memiliki periode P sama dengan 2π/3 dengan a sama dengan 2π/P, maka nilai minimum fungsi f adalah. Soal seperti ini pernah muncul di UTBK. Sebenarnya soal seperti ini seharusnya tidak dituliskan dengan a sama dengan 2π/P. Tetapi Ibu tuliskan supaya kalian terbiasa dan paham. Oke, kita lanjut. Yang ditanya adalah maka nilai minimum fungsi f adalah, karena a sama dengan 2π/V, a sama dengan 2π/V, P-nya adalah 2π/3, maka ini 2π/2π/3. Ini kita balik, 2π dikali, kita balik 3/2π. 2π dibagi 2π, ini hasilnya 1. Maka A sama dengan 3. Jadi nanti kalau ada soal yang A-nya tidak diketahui, yang tidak ditulis, maka itu artinya A adalah 2π/V untuk setiap fungsi kosinus dan fungsi sinus. Karena fungsi kosinus dan sinus itu satu periodenya adalah 2π. Oke, kita lanjut ya. Udah dapet nih A-nya sama dengan 3. Substitusi ke fungsi f(x), maka si f(x)-nya akan berubah. A-nya 3, soalnya a kuadrat, maka ini jadi 9 dikali kosinus A-nya berapa tadi? Iya betul 3. AX maka 3x ya. Min 7.
Selanjutnya untuk mencari nilai minimum dan maksimum bisa pakai cara yang sama seperti di atas. Kalau sinus besar dari sama dengan min 1 kecil dari sama dengan 1, itu juga berlaku untuk kosinus. Sehingga nanti bisa didapat kosinus 3x itu sama lebih besar sama dengan min 1 kecil dari sama dengan 1. Kita perhatikan caranya seperti ini. Ini ada kali 9 dikali, ini ada min 7. Antara kali sama tambah atau kurang yang mana dulu yang didahulukan? Betul, perkalian ya. Jadi ini dikali dulu. Jangan dikurang dulu. Kita kali dulu. Dikali berapa? Lihat depannya. 9. Maka dikali 9. Min 1 kali 9, min 9. 9 dikali cos 3x, 9 cos 3x. 1 kali 9, 9. Oke, udah sampai sini. Kita lihat lagi soalnya ini nih. Setelah dia dikali, dikurang 7. Kita kurang 7 nih. Sebelah kiri kita kurangin. Min 9, min 7. Minus 9, min 7 adalah minus 16. Kita tulis nih. Minus 16. 9. Perlakuannya sama. Yang tengah juga kita kurang 7. 9 dikurang 7, 2. Cek lagi. Udah sama belum dengan soal yang dipinta? Soal yang dipinta tadi nih. Kalau udah sama, berarti sebelah kiri adalah minimum, sebelah kanan adalah maksimum. Yang ditanya nilai minimum, maka jawabannya adalah minus 16. Bisa ya? Bismillah. Semoga bisa. Kita lanjut nih. Nomor 3. Fungsi fx sama dengan kosinus buka kurung x min v per 3. X besar dari 0, kecil dari 2V. Turun untuk interval. Oke. Sekarang kita bicara fungsi naik dan fungsi turun. Jika f aksen x-nya, ini ada hubungannya dengan turunan pertama. Besar dari 0, maka dia disebut fungsi naik. Jika f aksen x-nya kecil dari 0, dia fungsi turun. Kita coba ya. Berarti ada hubungan dengan turunan pertama. Otomatis kita turunkan. Kita punya fx sama dengan kosinus x min v per 3. Yang ditanya turunannya. Jangan lupa kalau ada fx sama dengan cos ax, maka turunannya adalah turunkan dulu sudutnya. Turunan dari ax adalah a. Turunan dari cos adalah min sin. Min sin. Sudutnya nggak berubah. AX. Sehingga turunan dari cos AX adalah min A sin AX. Oke, ini reviewnya. Oke, kita cek. Turunan dari kosinus. Min sin. Turunan dari AX. Ini ada angka berapa di depan X? 1. Maka turunannya adalah A. Berarti berapa tadi di depan angka X? Ya, 1. Berarti A-nya taruh 1. Ada min ya? Min. Gitu. Sin. Tuh. Terus AX. Sama nih sudutnya. Sudut kita adalah X min V per 3. Udah dapet nih turunan pertamanya. Sekarang kita buat dulu. Turunan pertamanya sama dengan 0. Maka
min 1 sinus X min V per 3 sama dengan 0. Sama-sama kita kali minus 1. Supaya ini hilang. Kalau ini min 4, kita kali min 4. Min 1 kali min 1, 1. Sehingga sisanya sinus X min V per 3. 0 kali min 1 adalah 0. Maka di sini sinus X min V per 3 sama dengan sin berapa yang hasilnya 0 adalah sin 0. Kalau di sini setengah berarti di sini sin 30. Karena sin 30 adalah setengah. Kalau di sini setengah akar 3, maka di sini sinus 60. Oke, udah sama nih. Sinus sama dengan sinus. Maka kita masuk ke persamaan trigonometri. Jika persamaan trigonometrinya untuk fungsi sinus, kalau ada sinus X sama dengan sinus alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K kali 2V, atau X sama dengan V dikurang alfa ditambah K kali 2V. Ini ya persamaan sinus kita. Artinya sudutnya ini nih. Sudutnya, ini kan kalau ini sudutnya X sama alfa. Kalau ini sudutnya X min V per 3 sama 0. Tulis, ngikutin yang ini aja. Jadi X min V per 3 sama dengan alfanya 0 ditambah K kali 2V. Tahu satu lagi, X min V per 3 sama dengan V dikurang alfa. V dikurang 0, V aja ya. Ditambah K kali 2V. Sekarang kita pindah ruas, maka ini X sama dengan V per 3 sama dengan 0 ditambah K kali 2V, atau pindah ruas nih, min V per 3 nya di sini, X sama dengan V ditambah V per 3. Ini kan pindah ya, tambah V per 3, jadi V ditambah V per 3, samain penyebutnya, sama-sama 3. Ini kan 1 penyebutnya, 3 bagi 1, 3. Kalikan atas, kali 3, jadi 3V. 3 bagi 3, 1. Kalikan atas, V. Maka nanti dapatnya 4V per 3 kan? Kita tulis 4V per 3 ditambah K kali 2V. Kemudian kita substitusi nilai K-nya. Kalau K-nya 0 nih, maka ini kan oke. Tadi V per 3 ya. Kalau K-nya 0, jadi V per 3. Kalau K-nya 1, dia lebih besar dari V. Lebih besar dari 2V. Berarti pasti nggak masuk. Sekarang nih, kalau K-nya 0, maka X-nya 4V per 3. Berarti kita dapat 2 nih. Oke, kita buat garis bilangannya. Ini 0, ini 2V. Tergantung soal ya. Kalau 0 sampai V berarti ini 0 sampai V. Ini V per 3. Yang kecil dulu ditulis. Yang ini 4V per 3. Lalu kita cek daerah ini. V per 3 kan 180 bagi 3. 60 ya. Kalau ini 60, di antara 0 sampai 60 ada sudut berapa aja? Ada 0, ada 30, ada 45. Cari yang sudut istimewa. Sebenarnya 50 juga bisa di antara 0 sampai 60, tapi 50 bukan sudut istimewa. Kita ambil salah satu, misalnya 30 derajat nih. 30 derajat kita substitusi ke fungsi f aksen X. Ke fungsi ini. Oke. 30 ya. Sinus 30 dikurang 60. 30 kurang 60, min 30. Sin min 30. Maka ini nanti kita coba. Misal X-nya tadi 30 derajat ya. Maka f aksen X-nya adalah min sin, nih 30 kurang 60 adalah
min 30. Minnya taruh ke depan, min kali min plus, jadi sin 30, nanti nilainya positif. Biasanya dia berpola, kalau udah positif ini negatif, ini positif. Tapi bisa aja kalian cek satu-satu untuk memastikan, karena walaupun berpola tapi kadang ada soal yang berbeda. Udah dapet seperti ini, lihat yang ditanya adalah fungsi turun. Kalau turun dia kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti positif atau negatif? Ya, betul. Negatif, betul. Berarti negatif ada di sini nih rentangnya. Antara V/3 sampai 4V/3 kita cek. Bukan? Ya. Maka jawabannya adalah C. Tapi soal nomor C dan nomor D optionnya sama. Oke, ini harusnya V aja. Oke, jadi jawabannya C. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 4. Interval fungsi naik pada fungsi trigonometri Y sama dengan sin X ditambah cos X adalah masih inget ya? Fungsi naik tadi apa? Kalau f aksen X-nya besar dari 0, dia disebut fungsi naik. Jadi intervalnya ada di sini. Otomatis kita harus turunin dulu. Kita turunin Y aksen sama dengan turunan dari sin cos. Turunan dari cos min sin. Setelah itu apa? Ya, dibuat Y aksen sama dengan 0. Cos X dikurang sin X sama dengan 0. Kalau bentuknya seperti ini, kita pindahkan ruas, cos X sama dengan sin X. Sekarang kita sama-sama bagi dengan cos X. Cos X bagi cos X adalah 1. Sin X bagi cos X adalah, kita punya rumus bahwa tan X adalah perbandingan antara sin dan cos. Sin X per cos X. Kita punya rumus gini nih. Berarti sin X dibagi cos X adalah tan X. Kalau udah seperti ini, tan X adalah tan yang hasilnya 1 adalah 45. Berarti ini tan X sama dengan tan 45 derajat. Untuk soal ini rentangnya di antara X besar dari sama dengan 0, besar dari 0, kecil dari 360 ya soalnya. Kalau udah dapet tan sama dengan tan, ini artinya adalah persamaan trigonometri bentuk tan. Persamaan trigonometri bentuk tan. Kalau ada tan X sama dengan tan alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K kali V. Artinya ini X sama dengan, udah tan sama dengan tan ya. X sama dengan alfa, alfanya 45. 45 ditambah K kali V. K kali 180 derajat ya, karena semuanya bentuk dalam derajat. Kita substitusi, kita misalkan K-nya 0. Maka X-nya kalau ini K-nya 0 adalah 45. Kalau K-nya 1, maka X-nya adalah 1 kali 180. 180 tambah 45, 225. Kalau K-nya 2 kali 180, 360 tambah 45, udah lebih besar nih dari 360, berarti nggak masuk. Selanjutnya kita udah dapat nilai X-nya 2 nih. Kita buat garis bilangan. Ini 0, ini 360.
Yang kecil adalah 45 sama 225. Di rentang 0 sampai 45 ada berapa? Ada sudut apa aja? 15, 30, 40, tapi kita ambil yang istimewa. Istimewa adalah 30. Kita substitusi ke sini. Cos 30 caranya gini. Y aksen 30 kita misalin tadi kan? Artinya cos 30 dikurang sin 30. Cos 30 adalah setengah akar 3 dikurang sin 30 adalah setengah. Setengah akar 3 dikurang setengah adalah besaran mana? Setengah akar 3 atau setengah? Besaran setengah akar 3, berarti nilainya positif atau negatif? Positif, maka di sini positif. Kalau di sini positif, biasanya di sini negatif, positif. Namun bisa dicek dulu ya. Ini nggak ibu cek karena dia memang berpola. Fungsi apa yang ditanya? Fungsi naik yang besar dari 0. Besar dari 0 artinya positif atau negatif? Besar dari 0? Positif. Berarti ada di rentang 0 sampai 45 dan 225 sampai 360. Betul? Ini betul, ini betul. Tapi yang mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah C. Jawabannya tidak pakai sama dengan. Karena soalnya tidak pakai sama dengan. C. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Nilai X yang memenuhi untuk titik stasioner fungsi trigonometri Y sama dengan cos 2X. Untuk X besar dari sama dengan 0, kecil dari sama dengan 360 derajat adalah. Soal ini insya Allah mudah. Tekadkan dalam hati, insya Allah bisa. Oke, bismillah. Kita mulai. Untuk mencari titik stasioner, maka syaratnya adalah Y aksennya sama dengan 0. Berarti turunan. Kita punya rumus kalau Y sama dengan cos AX, maka turunannya adalah turunan dari sudut dulu. A, turunan dari AX adalah A, turunan dari cos min sin. Min sin AX. Min sin AX. Sudutnya nggak berubah. Berarti ini turunannya adalah A-nya adalah 2. Jadi min 2 sin AX. Sin 2X. Katanya turunannya harus sama dengan 0. Berarti gimana? Min 2 sin 2X itu sama dengan 0. Karena ini min 2 sama-sama kita kali min setengah. Supaya min 2 kali min setengah adalah 1. Hilang. Ya, jadi sisa sin 2X. 0 kali min setengah adalah 0. Sin 2X sama dengan yang hasilnya 0 adalah sin 0. Sudutnya ini kita pakai yang persamaan sinus. Persamaan sinus tadi adalah seperti ini. Oke. Maka 2X sama dengan alfa 0 ditambah K kali 360 derajat atau 2X sama dengan 180 dikurang alfa, alfanya 0 ditambah K kali 360 derajat. Kita kecilin, sama-sama bagi 2. Sama-sama bagi 2. Maka ini X sama dengan 0 ditambah K kali 180 derajat. X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 180 derajat. Sekarang kita misalin nih. Kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Karena kita substitusi 0 ya. K-nya 1, kita substitusi 1 dikali 180 tambah 0, 180. Atau
Ini kita substitusi K-nya 0. Masukin 0 kali 180, 0. Maka sisanya X-nya 90. Kalau dia 2 kali 180, 360 tambah 90, dia akan lebih besar daripada 360. Berarti ini nggak mungkin kita substitusi nilai K-nya sama dengan 2. Berarti stop sampai sini. Artinya ada lagi nggak kalau misalnya 2, 363? Oke, kalau K-nya 1 masih bisa nih. Maka X-nya sama dengan 1 kali 180, 180. Ditambah 90, 270. Maka nilainya adalah X sama dengan 0, X sama dengan 180, X sama dengan 90, X sama dengan 270. 0, 90, 180, 270. 0, 90, 180, 270. Iya, maka jawabannya adalah D. Sampai sini ada pertanyaan, bisa ditinggalkan komentar di kolom komentar. Bisa ya. V per 4 untuk X besar dari sama dengan 0, kecil dari sama dengan alfa adalah titik stasioner minimum. Syaratnya titik stasioner adalah f aksen X itu sama dengan 0. Maka kita turunkan. Kita punya rumus kalau misalnya fx sama dengan sin ax, maka turunannya adalah turunan dari sudut dulu. Turunan dari ax adalah a, taruh depan. Turunan dari sin adalah cos. Sudutnya akan berubah jadi cos ax. Oke, ini udah dapet. Ini adalah konsepnya. Baru kita masuk ke sini. Turunan dari 2 sin 3x min V per 4. Maka turunannya adalah turunan dari AX, turunan dari 3x adalah 3, taruh depan 2 dikali 3 gitu. Sinus, turunan dari sin cos, cosinus, sudut nggak berubah, 3x min V per 4. Maka didapat turunannya adalah 2 kali 3, 6. 6 dikali cosinus 3x min V per 4. Kalau udah seperti ini, kita lihat turunannya kan sama dengan 0 nih syaratnya. Berarti 6 cosinus 3x min V per 4 sama dengan 0. Kemudian sama-sama kita bagi 6. 6 bagi 6, 1, sisa cosinus 3x min V per 4 sama dengan 0 bagi 6, 6. Kalau di sini 5, berarti dibagi 5 aja. Kalau min 3, dibagi min 3. Seperti itu ya. Udah, kita lanjut. Selanjutnya adalah 0 bagi 6 adalah 0 ya. Nilai cos yang hasilnya 0 adalah 90. Maka ini cosinus 3x min V per 4 sama dengan cosinus 90 cosinus V per 2. Kalau sudah seperti ini, kita punya persamaan trigonometri bentuk cos. Kalau ada cos X sama dengan cos alpha, dia maka X sama dengan alpha ditambah K kali 2V atau 360, atau X sama dengan min alpha ditambah K kali 360 derajat atau 2V, boleh ya. Nah, kita punya persamaan trigonometri bentuk cos seperti ini. Maka ini kan udah nih, cos sama dengan cos. Jadi ini kita pakai X sama dengan alpha tambah K kali 2V atau X sama dengan min alpha ditambah K 2V. Ini X-nya, ini alfanya. Jadi kita tulis di sini 3x min V per 4 sama dengan alfanya adalah V per 2 ditambah K kali 2V, atau yang kedua
3x min V per 4 sama dengan min alfa min V per 2 ditambah K kali 2V. Oke, ini pindah ruas. 3x sama dengan V per 2 ditambah V per 4 ditambah K kali 2V. Ini juga pindah ruas. 3x sama dengan min V per 2 ditambah V per 4 ditambah K kali 2V. Nah, ini nanti V per 2 ditambah V per 4. Kita tulis di sini V per 2 ditambah V per 4. Samain aja penyebutnya per 4. 4 bagi 2, 2 kali V, 2V. Tambah 4 bagi 4, 1 tambah V. Jadi 3V per 4. Tulis di sini. 3x sama dengan 3V per 4 ditambah K kali 2V. Sama halnya seperti ini. Ini min V per 2, min V per 2 ditambah V per 4, samain penyebutnya per 4. 4 bagi 2, 2 kali min 1 min 2V ditambah 4 bagi 4, 1 tambah V. Min 2 tambah 1, min 1, jadi min 1V per 4. Kita tulis 3x sama dengan min V per 4 ditambah K kali 2V. Sama-sama kita bagi 3. Jadi x sama dengan bagi 3. Min V per 4 bagi 3. Kita tulis seperti ini. Min V per 4 dibagi 3. Ini boleh 3 per 1. Kita balik. Min V per 4 dikali 1 per 3. Atas kali atas. Min V. Bawah kali bawah. 12 kita tulis. Min V per 12. Tulis min V per 12 ditambah K kali bagi 3. 2V per 3. Oke, yang ini sekarang. Sama, bagi 3. Ini dapatnya tadi 3V per 4 ya. 3x bagi 3x sama dengan 3V per 4 bagi 3. 3V per 4 dibagi 3. Boleh 3 per 1. Balik 3V per 4 dikali balik 1 per 3. Coret habis 3 bagi 3 1. Atas kali atas V. Bawah kali bawah V per 4. Oke, sorry ini bukan. Ditambah K kali 2V per 3. Kita misalkan K-nya 0, maka X-nya 0. 0 kali 2V per 3, jadi X-nya V per 4. Kalau K-nya 1, maka X-nya V per 4 ditambah 2V per 3. Samain penyebut 12. 12 bagi 4, 3. 3V. 12 bagi 3, 4. 8. Jadi 11V per 12. Oke, yang ini kalau dia K-nya 0, maka X-nya min ya, nggak masuk. Kalau K-nya 1, maka X-nya min V per 4 ditambah 2V per 3. Sama aja. Ini kita min V per 4. Ini tadi min V per 12. Berarti kalau ini min V per 12, min V per 12 ditambah V per 3, sama-sama kita samakan penyebutnya. 12 bagi 12, 1. Jadi min V, ini min V ditambah per 12 ya, ditambah 12 bagi 3, 4, 4 kali 2, 8. Berarti ini adalah 7V per 12. Kalau X-nya V per 4, substitusi kebersamaan ini. F, tadi kita substitusi 7V per 12 ya. Ini 3 kali, lihat dari sini. 3X, 3 kali 7V per 12. Coret-coret jadi 4. Dikurang V per 4 ya. Dikurang V per 4.
7 dikurang 1, jadi 7V dikurang V per 4. Jadi 6V per 4. Kita kecilin, sama-sama kita bagi 2, ini 3, bagi 2, 2. 180 bagi 2, 90. 90 kali 3, 270. Sin 270 adalah 180 tambah 90, berarti sin 90. Tapi 270 ada di kuadran ketiga. Ini kan 0, 90, 180, 270. 270 ada di kuadran 3. Nilai sinnya negatif, berarti ini min 2. Jawaban yang tepat adalah 7V per 12, min 2. Kita cek 7V per 12, min 2 adalah yang ini. Oke. Kita bisa cek ya. Ini kan kita dapat V per 4, 11V per 12, sama 7V per 12. Berarti kalau ini V per 4, ini mungkin tadi ya. V per 3 itu nggak mungkin. 5V per 12 ada nggak? Nggak ada, nggak mungkin berarti ini. Gitu, 7V per 12 ada nih, mungkin ini ya, gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal titik balik maksimum. Titik balik maksimum kita akan lihat mencari titik stasioner terlebih dahulu. Titik stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan, turunan dari 2x adalah 2. 2, turunan dari sini adalah cos 2x sama dengan 0. Sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. Cos 2x sama dengan 0 bagi 2, 0. Jadi cos 2x sama dengan, yang hasilnya 0 adalah cos V per 2. Kemudian cos, persamaan cos adalah seperti ini. Cos x sama dengan cos alpha, x sama dengan alpha ditambah k kali 2v, atau x sama dengan min alpha tambah k kali 2v. Kita ikuti. Ini x-nya, ini alfanya. Jadi 2x sama dengan v per 2 ditambah k kali 2v, atau 2x sama dengan min v. Min v per 2. Ya, min alpha, min alpha kan min v per 2 ditambah k kali 2v. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 2, sama-sama bagi 2. 2 bagi 2, x v per 2 bagi 2 sama kayak tadi, v per 2 bagi 2, ini kan 2 per 1, jadi v per 2 dikali balik 1 per 2, atas kali atas, v bawah kali bawah 4. Jadi ini kita tulis v per 4 tambah k kali bagi 2 juga v. Oke. Ini juga sama, bagi 2, x sama dengan min v per 4 ditambah k kali v. Sekarang kita misalkan k-nya 0, maka x-nya v per 4. Ya. Kalau k-nya 1, dia lebih dari v, berarti nggak masuk. Sekarang ini kalau k-nya 0, dia min, sedangkan ini besar dari 0, besar dari sama dengan 0, harus positif. Berarti nggak masuk kalau k-nya 0. Kalau k-nya 1, x sama dengan min v per 4 ditambah v. Samain menyebutnya. 4 bagi 4, 1 kali min v tetap. Ini kan per 1, 4 bagi 1, 4 kali v plus 4v. Jadi jawabannya adalah min 1 tambah 4, 3v per 4. Jadi ada 2 nih. Nah, kalau dia soalnya esai, maka kalian buat dulu 0 sampai v gitu ya. Ini v per 4 sama 3v per 4, v per 4 sama 3v per 4. Kemudian cek di sini, cek di sini, cek di sini. V per 4 45, bisa cek 30 derajat ya. Masukin di f aksen x, f aksen 30 derajat. 30 derajat berarti v per 6. 180 bagi 6, 30 ya. Oke, masukin sini, karena ini f aksen, ya. 2 kosinus 2 kali v per 6, coret-coret 3. 180 bagi 3, 60, cos 60, 2 kali cos 60 gimana?
Ingat nggak kalau misalnya cos X, kalau di sini 0, 30, 45, 60, 90. Jadi kalau cos X dia makin lama makin turun. Kalau cos 01, cos 30 setengah akar 3, ini setengah akar 2, ini setengah, dan ini 0. Makin lama makin besar sudut makin kecil. Nah ini tadi 180 bagi 3, 60 ada di sini nih. Berapa jawabannya? Setengah. Setengah. Jadi jawabannya coret-coret 1. Positif atau negatif? Positif. Maka di sini tulis positif. Kemudian cek di sini nih. Ini kan V per 4, 45 ya. 45 kali 3 berarti 135. Jadi di antara 45 sampai 135 ada angka berapa? Ada angka 90, 120. Kita ambil yang 90 ya. 90 kita cek. Vaksin 90 V per 2 ya. Substitusi lagi ke sini. 2 kosinus 2 kali V per 2 nih. Coret-coret. Habis. Jadi 2 kali cos V. Cos V 180. Kan ibu pernah bilang mainnya di 180. Kalau misalnya cos 180 min X adalah min cos X. Karena 180 ada di kuadran kedua. Ada di kuadran kedua sini. Ini all, sin, tan, gitu ya. Cos 180 kan dia ada kuadran kedua sini. Kuadran kedua cuma sin yang negatif, yang positif. Berarti ini pasti negatif gitu. Jadi ini kan bisa aja cos 180 dikurang 0 nih. Jadi min cos 0. Cos 0 tadi berapa? 1. Jadi min cos 0 adalah min 1. Jadi maka cos V itu adalah min 1. 2 kali min 1 adalah min 2. Positif atau negatif? Negatif. Nah, biasanya ini juga positif. Yang ditanya adalah titik balik maksimum. Kalau dia positif, kan kita udah belajar ya, berarti dia fungsi naik. Kalau dia negatif, berarti dia fungsi turun. Kalau dia positif, dia fungsi naik. Maksimum berarti ada di sini. Berarti ada di V per 4 X-nya. Maka kita tinggal cari Y-nya. Mungkin ini, mungkin ini. Ini nggak mungkin. Karena ini V per 4. Jadi kita cek F V per 4. Ceknya di persamaan awal. Oke, ini persamaan awalnya. Sama dengan sinus 2 kali V per 4. Coret-coret 2. Jadi sinus 90. Sin 90 makin lama makin besar. Tuh, jadi jawabannya adalah A. Oke, udah selesai kita bahas tentang titik balik maksimum. Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya adalah soal tentang kecekungan fungsi. Cekung ke atas dan cekung ke bawah. Kalau kecekungan kita pakai uji turunan kedua. F double aksen X dia besar dari 0. Ini cekung ke atas. Cekung ke atas. Kalau dia F double aksen X kecil dari 0, dia cekung ke bawah. Berarti berapa kali harus kita turunkan? 2 kali. Oke, kita turunkan yang pertama dulu. Jangan lupa turunkan sudutnya. 2. Turunan dari sin cos. Sudut nggak berubah. 2x min pi per 3. Turunkan sekali lagi. Turunkan sudutnya dulu 2. Taruh depan 2 kali 2, 4. Turunan dari cos sin, min sin. Min sin. Sudut nggak berubah. Udah dapat seperti ini. Buat apa? Sama dengan 0. Yang double aksen X sama dengan 0. Oke, ini yang double aksennya min 4 sinus 2x min pi per 3 sama dengan 0. Kita sama-sama bagi min 4 supaya hilang. Min 4 bagi 4 1. Sinus 2x min pi per 3 sama dengan 0. Yang hasilnya 0 ada 0. Sinus 2x
min V per 3 sama dengan sin 0. Ingat lagi persamaan trigonometri untuk fungsi sin. Kalau ada sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 2V, atau X sama dengan V dikurang alfa ditambah K kali 2V. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah ada nih. Ini X-nya, ini alfanya. Jadi 2X min V per 3 sama dengan alfa 0 ditambah K kali 2V, atau 2X min V per 3 sama dengan V dikurang alfa, V dikurang 0V ditambah K kali 2V, pindah ruas, 2X sama dengan V per 3 ditambah ya, kali K kali 2V. Jadi sama-sama kita bagi 2, X sama dengan V per 6. Ini dari mana? V per 3 bagi 2. V per 3 dibagi 2. Kan 2 per 1 bisa dibalik. V per 3 dikali 1 per 2. Jadi kan atas kali atas V per 6. Gitu ya. Bisa ya. Tambah K kali 2V bagi 2 adalah V. Oke. Ini sekarang 2X sama dengan V ditambah V per 3 ditambah K kali 2V. Kita cari dulu. V ditambah V per 3, samain penyebutnya per 3. Ini kan 1 ya, 3 bagi 1 3. 3V tambah V jadi 4V per 3. Kita taruh di sini. 4V per 3. Tambah K kali 2V, ini 2X, sama-sama kita bagi 2. Jadi 2X bagi 2X. 4V per 3 bagi 2. 3 bagi 2 sama dengan 4V per 3 dikali 1 per 2. Jadi 4V per 6. Taruh situ. Kita letakkan di sini 4V per 6 ditambah K kali V. Ini K kali V ya. Oke, sekarang kalau K-nya 0, maka X-nya V per 6. Kalau K-nya 1, nggak mungkin ya, karena besar dari V, batasannya sampai V. Kalau ini bisa kecilin nggak? Bagi 2, 2 bagi 2, 3. Jadi 2 per 3 V. Ya. Kalau K-nya 0, maka X-nya 2V per 3. Oke, udah selesai. Dapat. Kita buat next garis bilangan. Garis bilangannya 0 sampai V sesuai soalnya. Yang paling kecil nih V per 6 ya. V per 6 sama 2V per 3. Kita cek dulu di sini. V per 6 berarti 180 bagi 6. 180 bagi 6 30. Ada angka berapa di sini yang rasional? 15 ya, bisa ya. Jadi bisa V per 12. V per 12 benar nggak? V per 12 benar nggak 15? 180 bagi 12. Kalau 12 kali 5, 10, 1, 5, 6, 2. Ya, betul ya. Berarti ini 15. Nah, kita cek di V per 12 aja. Masukinnya kemana? Karena ini kecekungan fungsi. Kalau tadi fungsi naik sama fungsi turun, kita masukinnya ngeceknya ke F y aksen ya. Tapi kalau kecekungan, ngeceknya karena ini pakai turun yang kedua di F double aksen. F double aksen kita ini yang kita cek. Jadi F double aksen V per 12. Cek di sini. F double aksen ini min 4 sinus 2 kali V per 12. Masukin V per 12 dikurang V per 3. Kita kecilin per 6 ya. Jadi min 4 sinus, samain penyebut sama-sama per 6
ini V, 6 bagi 3, 2 V. Jadi nanti dapatnya min 4 sinus min V per 6. Min kali min positif. Berarti hasilnya positif dong. Nah, tinggal tulis nih positif. Interval cekung ke atas kalau dia positif. Biasanya kalau sudah positif, negatif. Habis itu positif. Yang positif mana aja? Di sini 0 sampai V per 6 sama 2V per 3 sampai V. Maka jawabannya adalah 2 per 3 sampai V, 0 sampai V per 6. Oke. Next question. Hampir ke nomor 2 soal terakhir. Kita mau cek titik belok. Titik belok kalau ada perubahan kecekungan fungsi. Artinya sama seperti ini. Ini nih. Kalau ini titik beloknya di sini. Sama. Kalau ini titik beloknya nanti di sini. Ya. Kita cek titik belok dari fungsi. Kita cek f double aksen x sama dengan 0. Jadi ini f aksen x-nya adalah min sin x. F double aksen x-nya min cos x, turunan sin cos ya. Jadi kalau f double aksen x-nya sama dengan 0, maka x-nya min cos x sama dengan cos yang hasilnya 0 ya. Bagikan dulu sama min 1. Jadi cos x sama dengan 0. Yang hasilnya 0, jadi cos x sama dengan cos V per 2. X sama dengan V per 2 ditambah K kali 2V, atau X sama dengan min V per 2 ditambah K kali 2V. Kita substitusi kalau K-nya sama dengan 0, maka dia X-nya V per 2. Kalau K-nya 1, lebih besar nggak masuk. Kalau ini kalau K-nya 1, X-nya min V per 2 ditambah 2V. Samain penyebut per 2, ini tetap min V. Ini kan per 1, 2 bagi 1, 2 tambah 4V. Jadi 3V per 2. Ada 2 nih titik beloknya, tinggal cari. Sebenarnya kalau dia pilihan ganda, nggak usah cari gini aja, langsung aja cari substitusi nilai X-nya. Oke, jadi kita substitusi sehingga ketika masuk ke sini f x-nya V per 2 nih, substitusi ke persamaan awal, cos V per 2, cos 90 0, maka titik beloknya gitu ya. Kalau soalnya pilihan ganda langsung aja titik beloknya adalah V per 2,0. Satu lagi 3V per 2, F 3V per 2. Jadi dia cos 3V per 2. Cos 270 dong. 270 kan 180 tambah 90 ya. Berarti sama aja dengan cos 90. Nah, cos 90 0. Maka titik belok satu lagi adalah 3V per 2,0. Kita cek V per 2,0, 3V per 2,0. Udah, dapat jawabannya adalah A. Soal terakhir, persamaan garis singgung. Gradien adalah Y aksen X. Gitu. Turunannya berarti. Kita cari dulu titik singgung. Substitusi nilai X-nya ke persamaan ini, F V per 6. Jadi sin 2 kali V per 6 nih, coret-coret, jadi V per 3, 180 bagi 3, 60. Jadi ini jawabannya nanti adalah sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Maka titik singgungnya adalah V per 6,
setengah akar 3. Udah, titik singgung. Sekarang gradien. M sama dengan Y aksen X. Y aksennya berapa? Kita turunkan. 2 kali cos 2X. Y aksen X-nya berapa? V per 6. X-nya dari sini. 2 kali cos 2 kali V per 6 3. Jadi V bagi 3 180 bagi 3 60. Cos 60 ya. 2 kali cos 60 adalah setengah. Jadi ini adalah 1. Gradiennya adalah 1. Persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. M nya 1, Y1 nya adalah ini, X1 nya adalah ini, setengah akar 3 X min V per 6. Nanti dapat Y sama dengan X min V per 6 ditambah setengah akar 3. Jawabannya adalah min V per 6 tambah setengah akar 3. Iya, bagus. Oke, sampai di sini dulu. Silakan kalau masih ada kesulitan tanyakan di kolom komentar. Kita usaha dulu, semoga hasilnya yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.